Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The City of Violence. Film ini telah rilis pada tanggal 25 Mei tahun 2006. Walaupun film ini sudah lama, tapi sangat menarik untuk dibahas pada video kali ini. Di dalam film ini bercerita tentang terdapat 5 sahabat yang selalu bersama-sama, namun salah satu temannya meninggal dengan misterius. Beberapa dari mereka mencoba untuk mengusut pembunuhan tersebut. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Yuk tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Wang Jie yang merupakan mantan gangster. Dia mencoba untuk mengejar sekelompok punk yang berlari mengarah ke sebuah gang, di mana pada tempat itu Wang Jie langsung dibunuh oleh mereka. Scene kemudian berpindah pada seseorang bernama Jung Tae-soo yang merupakan seorang detektif yang bertugas di daerah Seoul. Dirinya sangat terkejut karena mendapatkan kabar bahwa teman baiknya yaitu Wang Jie telah tewas. Mendengar kabar bahwa temannya meninggal, akhirnya Tae-soo langsung pergi ke kota Ansung, tempat pemakaman Wang Jie. Di situ Tae-soo bertemu dengan 3 teman masa kecilnya yang sudah 10 tahun lebih tidak bertemu satu sama lain. Mereka adalah Pilho, yaitu orang paling sombong karena kekayaan yang dimilikinya. Sokwon yang bekerja sebagai penagih hutang, sementara kakaknya yaitu Dongwon menjadi guru matematika. Mereka akhirnya berkumpul setelah sekian lama tidak bertemu. Kebetulan Tae-soo merupakan seorang detektif. Dirinya lalu menanyakan kepada Pilho tentang kematian dari Wang Jie. Pilho menjelaskan bahwa Wang Jie diserang oleh sekelompok gangster punk yang mencoba untuk menghancurkan barnya. Disitulah Wang Jie menjadi marah dengan gangster ini. Alhasil Wang Jie langsung mengejarnya sampai masuk ke dalam gang-gang kecil. Nah, disinilah Wang Jie tewas dengan cara ditusuk di bagian perut. Setelah mengetahui bahwa kematian Wang Jie masih menjadi misteri, pada akhirnya Tae-soo memutuskan untuk menyelidiki kasus ini selama seminggu sebelum dirinya kembali ke kota Seoul. Setelah itu, Tae-soo mengingat kembali masa-masa SMA di mana mereka berlima sudah lama menjadi teman baik. Mereka selalu saja bersama-sama, mulai dari tawuran dan babak belur pun selalu kompak. Di lain tempat, Pilho sedang bertemu dengan Presiden Seoul yang bernama Mr. Jo. Mereka rencananya akan membangun sebuah bisnis besar dengan menjadikan kota Ansung dan kota Seoul sebagai distrik wisata. Tidak hanya distrik wisata saja, melainkan mereka akan membangun perusahaan di bidang perjudian, yakni kasino di berbagai tempat. Hal ini tentunya akan merugikan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Tidak hanya itu saja, Pilho juga sangat licik, di mana dirinya menggunakan kekerasan dengan membawa banyak anak buah untuk memaksa para warga agar mau menjual tanahnya kepada Pilho. Nah, hasil penjualan tanah ini akan dibangun menjadi bisnis besar bagi mereka. Hal ini akan menguntungkan pihak tertentu dan akan merugikan banyak orang. Sementara itu, Tae-soo mencoba untuk menyelidiki dan mencari orang yang telah membunuh Wang Jie. Dia mencari gangster yang diceritakan oleh Pilho di sebuah kasino. Lalu salah seorang memanggil teman-temannya untuk menghajar Tae-soo. Namun Tae-soo menang telak, tapi tidak mendapatkan informasi apapun dari mereka. Sampai di suatu ketika, ternyata gangster tadi telah memanggil kawan-kawannya. Geng tersebut menggunakan berbagai senjata, mulai dari geng baseball, geng tongkat hoki, geng wanita, geng sepeda, dan masih banyak lagi. Di situ terpaksa Tae-soo mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan mereka semua.
Sampai di suatu saat temannya bernama Sokwan datang untuk membantu Taiso. Karena saking banyaknya mereka, pada akhirnya Sokwan dan Taiso memutuskan untuk kabur dari sana. Di situ Sokwan berkata bahwa kota Ansung terdapat banyak sekali gangster yang berkeliaran. Taiso memiliki rencana di mana mereka mencari pimpinan dari setiap gangster untuk diinterogasi. Itulah salah satu cara untuk mengetahui siapa suruhan mereka sebenarnya. Setelah menginterogasi seluruh geng yang ada, mereka berdua menyadari bahwa pembunuhan Wang Jie bukanlah pembunuhan sembarangan, melainkan pembunuhan yang sudah direncanakan. Pimpinan geng wanita memberitahukan bahwa semua ini terkait dengan kakak Sokwan, yaitu Dongwan. Mengetahui hal tersebut, kemudian mereka berdua mulai menginterogasi Dongwan. Di situ terungkap bahwa Dongwan membantu Pilho karena dirinya dijanjikan sebuah toko di dalam kasino, yang tujuannya agar ibunya tidak perlu bekerja di pasar. Sebenarnya, tujuan Dongwan ini agar ibunya tidak kelelahan bekerja di pasar. Makanya, dia mau membantu Pilho dalam membangun bisnisnya. Namun nyatanya, sampai detik ini, Pilho telah mengingkari janjinya. Ternyata, semua gangster yang ada di kotanya berada di bawah pimpinan Pilho. Mengetahui bahwa Dongwan mendapatkan janji palsu dari Pilho, pada akhirnya mereka menemui salah satu partner Pilho yang mungkin bisa diajak berbicara. Di situ partnernya bercerita bahwa Wang Jie tidak setuju dengan rencana Pilho yang akan mengubah seluruh kota menjadi distrik wisata. Wang Jie sudah tahu di dalam bisnisnya ini akan merugikan banyak orang. Karena hal itu, Wang Jie lebih memilih untuk menentang rencana Pilho. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Wang Jie dengan Pilho. Singkat cerita, Wang Jie menang telak atas Pilho sehingga membuat Pilho tertunduk. Setelah kekalahan Pilho, Pilho mengerahkan beberapa gangsternya untuk membantunya mengalahkan Wang Jie. Nah, disinilah terungkap siapa pembunuh sebenarnya. Yang membunuh Wang Jie adalah Pilho dengan cara menusuknya di bagian perut. Mengetahui semuanya, akhirnya Taiso dan Sokwan langsung mencari pemimpin gangster punk yang membantu Pilho dalam pembunuhan itu, agar nantinya pemimpinnya bisa memberikan kesaksian mengenai kematian Wang Jie. Kemudian Taiso menceritakan semua kebenaran ini kepada istri dari Wang Jie, yakni Miran, yang tak lain merupakan adik dari Pilho. Di lain sisi, Pilho yang mengetahui pemimpin gangster punk ditangkap. Akhirnya dia mengirim orang untuk membunuh pemimpin tersebut agar Pilho tidak bisa dipenjara. Singkat cerita saja, anak buah yang dikirim berhasil membakar pemimpin gangster untuk menghilangkan semua bukti. Keesokan harinya, Pilho sudah mengetahui bahwa partnernya sendiri berkhianat kepadanya. Nah, muncul pertanyaan, dari mana Pilho bisa tahu bahwa partnernya ini berkhianat? Jawabannya adalah dari salah satu anak buah Pilho yang sempat mendengar pembicaraan partnernya dengan Taiso dan Sokwan mengenai siapa dalang dari pembunuhan Wang Jie. Sehingga hal itulah yang menyebabkan Pilho tega membunuh partnernya sendiri. Setelah membunuh partnernya, Pilho lalu menemui Taiso untuk berduel 1 lawan 1. Curangnya, Pilho dengan sengaja mengajak Taiso pergi ke sauna, di mana tempat tersebut merupakan markas dari anak buah Pilho. Karena Taiso tidak tahu bahwa itu adalah markasnya, akhirnya Taiso dipukuli hingga babak belur. Sementara itu, Sokwan, Dongwan, dan ibu mereka sedang melakukan perjalanan ke sebuah restoran. Namun nasib naas, mereka ditabrak oleh kendaraan truk yang mengakibatkan kakaknya dan ibunya tewas seketika. Kini hanya tersisa Sokwan yang tidak memiliki siapa-siapa. Ketika Sokwan meninggalkan pemakaman kakak dan ibunya, dirinya melihat Taiso dari kejauhan.
Miran kemudian memberikan informasi penting mengenai pertemuan Pilho dengan Presiden Seoul, yaitu Mr. Joe. Mendengar hal tersebut, mereka berdua langsung bergegas ke tempat lokasi yang sudah dikatakan oleh Miran. Tanpa terikat oleh hukum, Taeso dan Seokwon menyerbu benteng Pilho, di mana mereka berjuang untuk bisa menerobos masuk ke dalam. Di dalam, mereka berdua harus menghadapi anak buah dari Pilho terlebih dahulu. Dengan sangat mudah, Taesu dan Seokwon berhasil menerobos masuk ke dalam. Di situ terlihat Mr. Joe sangat kecewa terhadap Pilho. Bagaimana dua orang lawan banyak anak buahnya bisa lolos seperti itu? Atas kegaduhan yang terjadi, Mr. Joe memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Pilho. Mendengar hal itu, Pilho tidak segan-segan langsung membunuhnya, yang mendorong semua tamu untuk pergi dari tempat itu. Kini tersisa Taeso, Seokwon, Pilho, dan keempat anak buah yang bisa dibilang lumayan kuat dari sebelumnya. Sebelum melawan Pilho, mereka berdua harus melawan keempat anak buahnya terlebih dahulu. Pada awalnya, Taeso dan Seokwon kesulitan untuk melawan anak buahnya, hingga pada akhirnya mereka berhasil mengalahkannya. Setelah berhasil mengalahkannya, kini hanya tersisa Pilho. Namun di sini terlihat mereka berdua sudah kehabisan tenaga akibat melawan semua anak buahnya. Lagi-lagi dengan curangnya, Pilho menggunakan senjata untuk memotong jari-jari Seokwon. Tidak hanya itu saja, Pilho menusuk Taeso tepat mengenai perutnya. Untung saja di saat-saat terakhirnya, Seokwon berhasil membunuhnya dengan menusuknya tepat di bagian perutnya, sehingga membuat Pilho tewas seketika. Ketika Taeso mati kehabisan darah, dirinya ingat dengan masa kecilnya bersama dengan keempat sahabat lainnya yang berbicara mengenai masa depan mereka. Kini hanya tersisa Seokwon yang hidup, yang harus merelakan sahabat-sahabatnya pergi untuk selama-lamanya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video.